Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kerawitan yang diwakili oleh Pak Kapima. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Negeri 1 Kerawitan, dan di sini anak-anak SMA Negeri 1 Kerawitan yang Bapak cintai dan banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah analisis aset yang ada di SMA Negeri 1 Kerawitan. Ini merupakan bagian daripada tugas daripada guru penggerak. Jadi yang pertama yang harus di sini saya berikan adalah tentang aset-aset dalam sebuah komunikasi. Yang pertama yang kita harus pahami dulu tentang aset. Apakah itu aset? Aset merupakan bagian terpenting daripada sekolah. Dengan aset tersendiri kita akan mampu membangun daripada sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem, dimaksud di sini adalah sekolah itu memiliki dua komponen abiotik dan biotik yang saling bersinergi. Oke. Yang di sini komponen biotiknya berupa murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidik, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian faktor abiotiknya itu sendiri adalah keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Selama ini kan kita selalu berpikir permasalahan kita itu berdasarkan pada kekurangan apa yang ada di sekolah kita, di SMA sekolah kita. Jadi kekurangan aja kita pikirkan. Ini yang belum ada dan sebagainya. Mengapa kita tidak berubah mindset berpikir kita tentang aset? Apa yang bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam sekolah ini? Kalau dilihat daripada pendekatan aset itu sendiri, ya, aset based approach atau pendekatan berbasis aset itu adalah cara praktis kita menumbuh kembali akal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan hidup kita, tidak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik dan menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan atau kontribusi yang positif. Ya. Jadi pada dasarnya kita berbicara tentang aset itu adalah berkaitan dengan apa yang ada di sekolah ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Itu aset. Sementara ini kita kan berpikir masalah kekurangan aja. Jadinya saat kita kekurangan ada, kita mulai memikirkan pikiran negatif itu akhirnya kita tidak mau dalam artian memajukan sekolahnya. Kemudian selanjutnya pada pendekatan berbasis aset ini kita harus fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan sesuai dengan visi kita di SMA 1 Kerawitan. Kita harus ada kerjasama antara guru, pegawai, komite, kemudian siswa, semua harus bekerja sama. Ya. Untuk masalah aset, kita punya 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Jika dilihat dari ke-7 model tersebut, pertama adalah modal manusia, yaitu sumber daya manusia yang kita ada di SMA 1 Kerawitan ini. Kemudian lingkungan alam, mungkin ada lingkungan alam dalam artian di sini lahan kosong ataupun yang kita bisa manfaatkan di sini untuk program-program yang kita akan laksanakan. Kemudian modal sosial berkaitan dengan interaksi sosial yang ada. Kemudian modal politik, yaitu berkaitan dengan kebijakan yang ada. Kemudian modal agama dan budaya berkaitan dengan pemetaan modal agama, yaitu budaya dan agama yang kita miliki di Bali ini yang sebagai kekuatan kita untuk menuju yang baik, seperti yang kita sudah lakukan. Misalnya bulan bahasa Bali salah satu bagian daripada implementasi aset bidang budaya dan agama. Kemudian modal finansial berkaitan dengan keuangan dan modal fisik berkaitan dengan gedung dan sarana prasarana. Jadi di sini kan kita akan melaksanakan sebuah programnya itu salah satu komunitas belajar. Yang kedua adalah program pelatihan basis. Jadi kita bisa berpikir tentang aset-aset yang kita bisa gunakan di sini untuk kemajuan tersebut dan melancar program yang kita lakukan. Bagaimana? Ada sudah bayangan? Sudah bayangan ada dari teman-teman guru dan pegawai, kemudian dari perwakilan dari komite, kemudian dari anak-anak sudah ada bayangan? Terus itu kita akan mulai ya. Kita akan menggunakan aset tersebut.
Yang sudah bagi sebuah kertas tujuan yang bisa digunakan dan disilakan dan ditulis aset-aset yang bisa kita manfaatkan selama ini. Selama ini kita selalu berpikirkan apa yang program yang kita buat itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau tidak. Sekarang saya hadirkan di sini Bapak, guru, pegawai dan murid sendiri agar bisa jujur sebenarnya apa yang diinginkan dan apa yang bisa digunakan untuk kemajuan sekolah. Oke. Ya. Ini harus ketujuan-tujuannya. Atau ini salah satu atau ini kalau bisa ada manusia kita satu, kemudian ini satu gitu. Ya, dari 7 aset tersebut kita ambil satu-satu saja. Jadi ada 7, nanti ada 7. Ya, 7 kita setelah mau ya. Manusia. Kembali lagi seperti yang tadi kita sepakati, kita akan menganalisis aset tersebut. Kita akan identifikasi dulu aset-aset yang ada. Aset yang sudah dimiliki. Iya. Atau kita ingin bahwa aset sekolah seperti Ini Ya. harapan atau harapan yang sudah ada, sudah punya atau yang harapan Kita yang sudah punya, yang kita mampu memanfaatkan untuk menjalankan program-program di sekolah. Oke. Dari orang tua mungkin keinginannya seperti apa, memanfaatkan apa dan sebagainya. berarti bisa contoh nih, kita kan punya modal siswa. Iya. Diharapkan jadi yang kita ambil adalah siswa bisa melakukan eksplorasi kemampuan, mengeksplor kemampuan dengan melakukan ini. Contohnya seperti itu yang di sini. Jadi kan nggak cuma disebutin modalnya ini, tapi apa tindak lanjutnya dari modal yang sudah kita punya seperti itu. Iya, sudah. Sudah punya. Mungkin ada dari ibu komite dan perwakilan komite kan ada apa yang mungkin bisa kita manfaatkan di sekolah ini yang nantinya bisa digunakan di kemajuan sekolah. Nanti guru sekalian tani. Jauh dari orang tua lah. Dari 7 itu cuma satu-satu aja cukup nih yang bisa kita gunakan atau memanfaatkan program-programnya ini.
itu dia sedang melaksanakan identifikasi. Ya. Apa kita melakukan identifikasi? Ya. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Masalah. Fokus kita di sini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama-sama tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah yang nanti bisa digunakan salah satu aset ya. Misalnya kita kan punya tim kreatif, itulah salah satu aset yang utama kan. Kalau tidak ada tim kreatif mungkin tidak ada dokumentasi kegiatan-kegiatan proses ini. Lagi aset apa lagi yang ada di sekolah yang bisa kita identifikasi, yang bisa digunakan untuk kemajuan sekolah. Ya, jadi kita orientasinya di sini adalah berpikir positif tentang sekolah. Ya saja. Jika Bapak Ibu guru pegawai perwakilan orang tua dan siswa sudah memiliki kekuatan yang kita miliki, bisa kita tempel di sini. Ada aset. Kalau agama dan budaya misalnya bagian dari tradisi kita yang bisa dilakukan untuk mengisi sekolah. Apa misalnya proses kalau itu mungkin ada apa? Sosial itu bagian daripada tadi sosial saya dan Bapak. Bisa membuat Bisa bagian politik itu bagian kebijakan dari sekolah, aturan sebagainya. Misalnya enggak Sama, Pak Lukas silakan.
bisa ditempel. Kita gunakan di sini memetakan aset. Ya, artinya ada hal tersebut, bangunan ada yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Ya. Apa yang ada bisa mereka manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Kalau tidak ada, mungkin itu pendekatannya berbasis kekurangan. Ya. Ya, terus sebut di tenda politiknya itu aturan berkaitan dengan aturan kebijakan yang ada. Ya, bisa harus dan bantu. Untuk anak-anak menurut bisa langsung didapatkan sosial. Manja.
Silakan di daerah. Oke. Dan tugas. Oke, sudah semua. Oke, jadi terima kasih. Kita akan lakukan analisis sekilas tentang hal tersebut. Di mana dari sekian daripada 7 aset yang kita telah miliki di sini, kita mencoba menganalisis beberapa hal. Misalnya contohnya tentang organ manusia. Jadi di sini salah satunya adalah guru, yaitu di sini guru sudah mampu menguasai kelas dan teknologi. Jadi kita sebenarnya memiliki daripada aset utama yaitu guru. Kemudian ada juga OSIS yang sebagai stakeholder daripada penggerakan daripada siswa. Kemudian modal manusia lagi kepala sekolah yang sudah melakukan disiplin sebagainya. Kemudian modal sosial dan sebagainya. Semua 7 aset ini akan kita analisis dengan bersama yang nantinya kita akan gunakan untuk kemajuan sekolah. Terima kasih sebelumnya dari perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah yang dipilih oleh Pak Eka, kemudian perwakilan dari staf, perwakilan dari Bapak Guru dan Pegawai, dan perwakilan dari orang tua. Terima kasih banyak sudah menghadiri, dan perwakilan dari siswa-siswi SMA Kalintang. Terima kasih sudah menghadiri daripada kegiatan daripada pemetaan 7 aset yang merupakan bagian dari pada mengidentifikasi 7 aset sebagai kekuatan kita untuk membangun sekolah. Kalau gitu saya tutup dengan parana saya. Om Santi Santi Santi.